Pernah nggak sih, kamu lagi sedih? Terus ada suara di kepala bilang, pantas aja kamu gagal. Atau kamu nggak cukup baik. Yap, itu namanya self-talk. Dan sayangnya, yang sering muncul justru yang negatif. Tapi tenang, di video ini, kita bakal belajar gimana caranya ngobrol sama diri sendiri dengan cara yang bikin hati pulih. Self-talk itu, sederhananya, obrolan kita sama diri sendiri. Kadang disadari, kadang enggak. Ada yang isinya positif, kayak, aku bisa ngelewatin ini. Tapi, banyak juga yang isinya negatif, aku emang nggak layak. Dan biasanya, waktu kita lagi sedih yang negatif lah, yang lebih dominan. Pernah nggak sih? Kamu lagi sedih banget, terus ada suara di kepala yang ngomong, udahlah, emang kamu nggak cukup baik, atau pantas aja gagal, kamu siapa juga? Nah, itu yang namanya self-talk, cara kita ngomong ke diri sendiri, entah disadari atau enggak. Masalahnya, kalau self-talk kita isinya negatif terus, bisa makin bikin kita terpuruk. Tapi kalau bisa diganti jadi yang positif, percaya deh, itu bisa bikin perubahan besar. Self-talk positif saat sedih, atau ngobrol sama diri sendiri, bisa jadi obat. Apa itu self-talk? Self-talk itu, sederhananya adalah ngobrol sama diri sendiri, baik secara sadar maupun enggak. Kadang bentuknya kayak suara kecil di kepala. Kadang juga berupa pikiran otomatis yang muncul saat kita menghadapi situasi tertentu. Menurut Hardy J. tahun 2006, dalam jurnalnya berjudul Speaking Clearly, A Critical Review of the Self-Talk Literature, self-talk terbagi dua. Positif self-talk, kalimat-kalimat dukungan buat diri sendiri. Contohnya, aku bisa ngelewatin ini, atau tenang, ini cuma fase aja. Negatif self-talk, kalimat yang menjatuhkan, kayak aku emang payah, atau ngapain dicoba, pasti gagal, yang sering terjadi. Pas kita sedih, otak otomatis nyetel playlist self-talk negatif, kayak lagu galau yang diulang-ulang. Kenapa saat sedih kita butuh self-talk positif? Karena saat sedih, dunia rasanya ngecil, kita jadi susah lihat hal baik, dan pikiran jadi gampang dipenuhi hal-hal buruk. Disinilah self-talk positif berperan. Menurut Beck's Cognitive Theory, perasaan sedih atau depresi seringkali datang karena distorsi kognitif alias cara berpikir kita yang keliru. Nah, self-talk positif bisa membantu kita ngelurusin cara pandang itu. Penelitian dari Todd di tahun 2011 di jurnal A Review of Self-Talk in Sport juga menunjukkan bahwa self-talk positif bisa ningkatin kepercayaan diri, ngurangin kecemasan, ningkatin performa mental, atau mempercepat pemulihan dari emosi negatif. Jadi bukan cuma buat atlet atau orang ambisius aja. Di kita yang lagi sedih pun butuh self-talk positif sebagai penyelamat emosional. Contoh-contoh self-talk positif saat sedih, kamu gak harus langsung jadi motivator buat bisa ngomongin hal positif ke diri sendiri. Mulailah dari kalimat-kalimat sederhana kayak, saat gagal, beling aja gak apa-apa gagal, yang penting aku udah nyoba. Gagal itu bagian dari belajar, bukan akhir dari semuanya. Saat ditolak, rasa ditolak memang sakit, tapi itu bukan berarti aku nggak berharga. Mungkin ini bukan jalanku, tapi pasti ada yang lebih cocok. Saat ngerasa nggak cukup, aku boleh belum sampai, tapi aku tetap berkembang. Aku manusia, dan wajar kalau kadang ngerasa kurang. Saat patah hati, aku pantas dicintai, walau bukan sama dia. Aku akan pulih. Sedih ini nggak selamanya. Yang penting, self-talk positif bukan berarti membohongi diri sendiri, tapi lebih ke memberi perspektif baru yang lebih sehat. Fakta ilmiahnya self-talk bisa mengubah otak. Yes, self-talk nggak cuma omong kosong, ada neuroscience-nya juga. Penelitian oleh Criswell tahun 2013 di jurnal Psikologi Charles Science menyebutkan bahwa self-talk dalam bentuk third person, misal, kamu bisa, Rina, hal tersebut bisa membantu otak lebih tenang dalam menghadapi stres. Itu karena bagian otak yang mengatur emosi jadi lebih aktif. Sementara bagian yang memicu stres jadi mereda. Sementara, Nolan Hoeksema 2000 dalam jurnalnya menyebut bahwa ruminasi atau memutar ulang pikiran negatif terus-menerus bisa memperparah depresi. Nah, self-talk positif bisa menjadi pengalih yang sehat untuk memutus lingkaran ruminasi ini. Bagaimana cara melatih self-talk positif? Oke, pertanyaannya sekarang,
Gimana caranya supaya self-talk kita jadi lebih positif, terutama di saat-saat sedih? Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba. Sadari isi pikiranmu. Langkah pertama, sadar dulu isi self-talkmu kayak apa. Kalau kamu sering mikir, aku selalu salah, aku nggak ada gunanya, semua orang lebih baik dari aku, berarti kamu butuh detoks pikiran. Catat self-talk negatif yang sering muncul dan mulai tantang kalimat itu. Misal, aku selalu salah, benarkah selalu? Pasti pernah juga dong benar. Tulis ulang versi positifnya. Latihan ini sering dipakai di terapi kognitif. Ambil satu pikiran negatif dan tulis versi positif atau netralnya. Misal, pikiran negatif, aku nggak akan pernah bisa move on. Versi positif, saat ini aku masih sedih. Tetapi aku tahu ini akan berlalu. Gunakan nama sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa ngomong ke diri sendiri pakai nama sendiri bisa bikin kita lebih objektif dan tenang. Misalnya, kamu bisa, Andi, kamu udah lewatin yang lebih berat dari ini. Ini bikin kita kayak jadi coach buat diri sendiri, bukan korban dari emosi. Rekam atau tulis afirmation, luangkan waktu setiap pagi atau malam buat nulis atau ngucapin kalimat afirmasi. Contoh, aku berharga. Meski sedang terluka, aku tumbuh. Bahkan saat aku terjatuh, aku tidak sendirian. Banyak yang peduli padaku. Lakukan konsisten. Nggak harus percaya 100% di awal, yang penting terus diulang. Jadikan kebiasaan harian. Jangan tunggu sedih baru pakai self-talk positif. Latih dari sekarang, di momen kecil pun bisa. Lagi antara lama tenang, sabar juga latihan. Kalau ketumpahan kopi namanya juga hidup. Kadang tumpah. Self-talk positif kecil seperti ini bisa ngelatih mental jadi lebih lentur saat badai datang. Self-compassion merupakan kunci dari self-talk positif. Self-talk positif itu bagian dari self-compassion, yaitu kemampuan buat baik sama diri sendiri saat kita sedang nggak baik-baik aja. Christine Neff, seorang pakar psikologi dari University of Texas, dalam jurnalnya tahun 2003 menyebutkan bahwa self-compassion terbukti bisa menurunkan gejala depresi dan kecemasan. Ada 3 komponen utama dalam self-compassion. Kindness to self, baik ke diri sendiri, bukan nyalahin diri terus. Common humanity, yang sadar bahwa semua orang juga bisa gagal. Dan sedih, mindfulness, dengan menyadari emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Ketiganya bisa dilatih lewat self-talk yang penuh kasih, bukan cacian. Tapi gimana kalau udah terbiasa negative thinking? Tenang, kamu nggak sendirian. Mayoritas dari kita emang lebih gampang mikir negatif karena otak kita punya negativity bias, lebih sensitif sama hal-hal buruk buat bertahan hidup. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih. Konsep ini disebut neuroplasticity, kemampuan otak buat berubah sesuai kebiasaan. Makin sering kamu ngelatih self-talk positif, makin kuat jalur pikir positifmu. Ibarat bikin jalan baru di hutan, makin sering dilewati, makin lebar dan mudah dilalui. Kapan harus cari bantuan profesional? Self-talk positif bisa bantu banget, tapi kalau kamu merasa sedih berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, susah tidur dan makan, atau merasa putus asa terus-terusan, maka nggak ada salahnya buat konsultasi ke psikolog atau psikiater. Self-talk positif itu ibarat vitamin. Tetapi kadang kita juga butuh obat dan dokter buat penyembuhan total. Jadi teman untuk diri sendiri. Kadang orang lain bisa ninggalin kita, dunia bisa nggak ngerti, tapi kita punya satu orang yang akan selalu ada, diri sendiri. Jadi, kenapa nggak mulai sekarang kita jadi teman yang baik buat diri kita? Self-talk positif itu bukan buat menyangkal rasa sedih, tapi untuk mengakui rasa itu sambil memberi harapan. Bukan buat menutupi luka, tapi buat mengobati dengan penuh cinta. Jadi, kalau nanti kamu sedih lagi, tarik napas dan bilang pelan ke diri sendiri, aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu aku kuat. Satu langkah kecil pun tetap kemajuan. Aku akan baik-baik saja. Jadi, kalau kamu lagi sedih, tarik napas dan bilang ke diri sendiri, aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu aku kuat. Sedih ini nggak selamanya. Kamu nggak sendirian, dan kamu layak untuk dipulihkan. Dimulai dari kata-kata yang kamu ucapkan sendiri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like,
komen, dan share ya. Tertulis juga di komentar, self-talk positif versi kamu, apa?